Hey guys, tidak terasa series Hawkeye berakhir Rabu kemarin. Hawkeye sendiri hanya ada 6 episode dan tergolong sedikit dibanding dengan series lainnya. Tapi meskipun hanya 6, masalah dan juga karakter yang muncul juga tergolong sangat banyak. Belum lagi kehadiran karakter dari universe-nya Daredevil semakin membuat series ini menarik. Awalnya, jujur saja kita menduga kalau series ini tidak terlalu menarik karena memang sebelum Hawkeye dimulai, kita memang benar-benar masih disibukkan dengan permasalahan yang lebih kompleks lagi, terutama hal-hal yang levelnya multiverse. Banyak sekali yang menganggap kalau series ini terlalu ringan untuk MCU musim keempat ini guys. Tapi ternyata, setelah menyaksikan separuh dari episodenya, justru series Hawkeye ini memberikan sajian lezat lainnya yang sebenarnya tidak perlu penonton capek-capek berteori keras dan juga membicarakan soal multiverse seperti film lainnya. Hawkeye sendiri membawa konflik yang lebih alami dan juga relate dengan kehidupan superhero bumi. Alih-alih alien dan juga multiverse, series ini justru membawa penonton untuk memahami permasalahan manusia sesungguhnya. Contohnya saja soal kehidupan keluarga, kekuasaan, hingga ke motif balas dendam antar manusia. Plot yang dibawa pun cukup ringan dan jelas pada intinya yang membuat series ini menarik dan tidak ada waktu buat bosan untuk menyaksikan setiap episodenya. Dengan sinematografi yang sekelas dengan film-film MCU, Hawkeye berhasil menutup episode 6 dengan sangat baik. Meskipun kalau kita boleh jujur, sebenarnya episode 6 ini terlalu cepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadirkan. Tapi kita yakin dengan menggantungnya beberapa nasib karakter, memang sudah tertulis di rencana awal MCU tentang masa depan beberapa karakter. Antara lain, karakter Kate Bishop sendiri akhirnya dibawa ke rumah Clint Barton dan pasti, seorang Clint Barton akan melatih Kate Bishop habis-habisan di pekarangan rumahnya, lalu tentu kedepannya Kate Bishop akan lebih hebat lagi dari series ini dan layak untuk bergabung sebagai anggota Young Avengers. Selanjutnya untuk karakter Echo dan juga Kingpin dibuat misterius di ending kisah mereka itu. Semua itu tentu dilakukan demi kelanjutan kisah mereka di series Echo yang akan hadir pada tahun 2022 mendatang. Begitu juga dengan karakter Yelena Belova yang pergi setelah tahu kebenaran kalau Clint Barton tidak membunuh Natasha. Jelas ke depan masih sangat misterius perjalanan Yelena Belova ke project MCU yang mana. Yang jelas ke depan ia masih terus berperan di film-film MCU. Banyak teori yang menyebutkan kalau Yelena nantinya akan bergabung di grup superhero tandingan milik Val, tentu saja Thunderbolt. Atau bisa saja Yelena Belova dikaitkan dengan film-film action MCU seperti Captain America dan tentu nantinya akan bertemu dengan Sharon Carter dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya. Tapi terlepas dari semua kemungkinan yang kita bicarakan tadi, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi episode 6 Hawkeye ini guys. So, mari kita langsung saja, inilah Hawkeye episode 6 Breakdown. Let's go! Awal episode 6 kita langsung dibuat shock melihat tongkat yang dipegang oleh seseorang yang tampak berisi ini guys. Buat kalian penggemar komik pasti tahu kalau tongkat ini adalah senjata tradisional atau ciri khas dari Wilson Fisk atau yang disebut dengan Kingpin yang memang tidak terlalu terlihat di versi Netflix-nya. Tapi di versi MCU ini akhirnya Kingpin bisa kembali dengan ciri khas komiknya yang dimana tongkatnya ada batu berlian di atasnya guys. Tidak hanya tongkat, di MCU Kingpin memakai jas putih dengan kemeja merah berbunga di akhir episodenya, yang juga merupakan ciri khasnya yang ada di dalam komik. Tampilan seorang Kingpin ini diadaptasi langsung dari sampul depan komik Amazing Spider-Man Family Business 2014 kayak Mark Waid dan juga James Robinson. Tampaknya kali ini MCU dengan leluasa menempel hal-hal yang kurang dari Kingpin versi Netflix. Melanjutkan scene foto Eleanor Bishop bertemu dengan Kingpin di akhir episode 5, awal episode 6 memperlihatkan Eleanor Bishop bertemu langsung dengan seorang Kingpin. Di dalam percakapannya, kita jadi tahu kalau keluarga Kate Bishop sebelumnya berhutang besar dengan Kingpin. Namun saat Eleanor Bishop membangun Bishop Security, ternyata sukses besar lalu mampu membayar hutangnya dengan Kingpin berkali-kali lipat. Ternyata, Eleanor Bishop ini merasa apa yang ia korbankan sudah terlalu jauh sehingga ia meminta untuk berhenti dari bayang-bayang seorang Kingpin. Nah di sini kita tahu juga kalau Eleanor Bishop lah yang membunuh Arman sesuai dengan kecurigaan kita di awal-awal episode. Namun memang seorang Eleanor Bishop tampaknya tidak bisa dengan mudah keluar dari bisnis dengan Kingpin. Kingpin pun merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Tapi terlepas dari semua dialog ini, kalau kita berlandaskan dengan di dalam komik, seorang Eleanor Bishop memang bekerja untuk seorang Kingpin. Di dalam komik, awalnya diceritakan bahwa Eleanor Bishop ini diperkirakan sudah meninggal. Tapi ternyata, dia sebenarnya masih hidup dan bekerja untuk Madame Mesque yang merupakan saingan berat dari seorang Kate Bishop yang juga bekerja untuk Kingpin.
Selanjutnya, sebenarnya ini bukan detail yang penting, namun saat Kate Bishop berada di apartemen Grills, di bagian dinding kita benar-benar gagal fokus dengan poster Dungeons and Dragons. Nah, cover ini merupakan cover buku pertama dari series Dungeons and Dragons klasik yang ditulis langsung oleh Tracy Hickman. Tampaknya, seorang Grill ini benar-benar fans berat dari Dungeons and Dragons. Selanjutnya, ketika Kate Bishop ini shock dengan kelakuan ibunya yang membunuh Armand, Clint ini mencoba menenangkan. Nah, disinilah momen penting untuk Kate. Clint di sini ternyata mengakui Kate sebagai partnernya, di mana di episode 4 ia tentu saja menyangkal kalau Kate adalah partnernya. Dianggap partner oleh panutannya tentu hal yang sangat berarti di hidup seorang Kate Bishop. Makanya, meskipun ia sedih dan juga shock, tapi menjadi tenang ketika Clint mengatakan kalau mereka ini partner. Setelah tenang, Clint kemudian mengajak Kate Bishop untuk membuat lebih banyak lagi panah trik. Nah, di sini kita bisa melihat kerennya Clint Barton merancang panah trik dadakannya. Ia bahkan menggunakan apapun yang ada di sekitarnya. Di antaranya, Clint ini mencampurkan merica dan juga bumbu-bumbuan lain untuk membuat panah gas air mata. Nah, faktanya, panah gas air mata ini juga sering muncul di komik Hawkeye, di mana panah gas air mata ini merupakan panah umum bagi Clint Barton untuk menghadapi penjahat kelas bawah. Selanjutnya di episode 6 ini kita juga melihat lagi panah teknologi PIM partikel yang bisa membesarkan dan juga memperkecil benda. Kalau di episode 3 Clint membesarkan anak panah, nah di episode 6 ini giliran Kate bisa menggunakan panah trik PIM lalu mengecilkan mobil van milik Tracksuit Mafia. Nah, tahukah kamu, warna dari anak panah PIM ini berbeda dengan episode 3-nya guys. Warna tersebut juga sejalan dengan cara pakai teknologi PIM, di mana warna biru adalah untuk membesarkan benda, makanya di episode 3 ujung panah dari PIM partikel berwarna biru. Sedangkan warna merah memang untuk mengecilkan sebuah benda. Makanya di sini kita melihat tulisan PIM partikel berwarna merah. Tentu hal ini menarik sekali dan kita benar-benar penasaran bagaimana bisa Scott Lang mempercayakan teknologi PIM ke seorang Clint Barton. Apakah hubungan mereka baik setelah Avengers Endgame? Tampaknya memang begitu ya guys. Detail menarik lainnya juga terjadi ketika Clint Barton membuat panah triknya. Kate bisa membantu dengan memberikan label tanda di setiap ujung panahnya dan juga menandai mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Nah, adegan ini tentu saja menjawab kritikan Kate Bishop di episode 3 soal menandai anak panah Clint Barton itu sendiri. Selanjutnya di adegan ini ada sebuah fan service untuk penggemar Iron Man. Ternyata Clint Barton masih menyimpan banyak sekali teknologi milik Stark Industries. Tampaknya barang ini diambil oleh Clint Barton ke Stark Industries sebelum pihak berwajib menyita semuanya di Spider-Man No Way Home. So sekarang mari kita berpindah ke adegan holiday party keluarga Kate Bishop. Di party itu Kate Bishop melihat lagi Gary yang pernah memecatnya ketika ia berpura-pura menjadi karyawan pembawa minuman. Tampaknya Kate Bishop benar-benar benci dengan Gary mulai saat itu. Yap, di party ini Kate Bishop juga melihat Yelena Belova yang memang misinya untuk membunuh Clint Barton. Tapi memang kemudian Kate Bishop tidak tinggal diam. Ia berusaha untuk menahan Yelena Belova dengan berbagai cara. Meskipun memang perkelahian ini tidak terlihat serius, namun tetap saja menarik untuk disaksikan. Kita tentu masih berharap bahwa setelah ini hubungan Yelena dan juga Kate Bishop tetap berjalan baik. Apalagi sosok Kate Bishop ini satu-satunya teman New York bagi Yelena. Di momen Liv, Kate dan juga Yelena, Kate ini sempat menekan banyak tombol agar Yelena Belova tidak sampai ke lantai lokasi Clint Barton. Nah saat itu, Yelena sempat menyebutkan kata Chica. Mungkin sebagian besar dari kalian asing dengan kata-kata ini. Kata-kata Chica ini adalah bahasa Rusia yang kalau diartikan maka artinya adalah jalang. Kata-kata ini juga disebutkan oleh Yelena ketika kakaknya Natasha mencuri kunci motor dari film Black Widow. Selanjutnya setelah Kate bisa menyelamatkan Clint Barton yang tersangkut di pohon Natal, setelah itu kita melihat Clint Barton memakai suit buatan rekan cosplay mereka. Dan yap, ini adalah desain yang diusulkan oleh Kate Bishop di awal episode sekaligus anggukan untuk tampilan Clint Barton dari buku komiknya. Saat Kate berhasil mengecilkan mobil van milik Tracksuit Mafia, nah di sini Clint sempat mengucapkan sebuah dialog. Ia akan bertanya ke Scott Lang bagaimana mengembalikan mereka seperti semula. Tentu sangat menarik melihat hubungan baik mereka. Tapi di sini kita cukup berharap bahwa dengan hubungan baik antara Clint Barton dan juga Scott Lang, nanti akan tiba saatnya ketika Kate Bishop ikut ke markas Scott Lang untuk melihat teknologi PIM, lalu bertemu langsung dengan karakter Cassie Lang, anak dari Scott Lang yang digadang-gadang juga akan menjadi bagian dari Young Avengers. Apalagi, kabarnya Kate Bishop akan muncul juga di film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Bisa saja ini semua adalah awal mula terbentuknya Young Avengers. Di detik-detik perkelahian Kate Bishop dengan Kingpin, sebenarnya Kingpin bukanlah lawan sepadan untuk Kate Bishop. Namun berkat trik lempar koin yang diajarkan oleh Clint Barton, Kate Bishop akhirnya berhasil melumpuhkan Kingpin setelah tersentrum dengan anak panah trik miliknya.
Nah, sejauh ini kita tahu kalau perkembangan Kate Bishop cukup jauh dan menjanjikan untuk masa depan MCU nanti. Selanjutnya ketika Yelena Belova bertemu dengan Clint Barton, terjadi pertempuran yang cukup alot di sini guys. Namun memang Clint Barton tidak ada niatan untuk berkelahi dengan adik Natasha itu. Di sini Yelena Belova terus mengajar Clint Barton, namun pada akhirnya berhenti setelah Clint Barton menirukan siulan kode antara Yelena dan juga Natasha. Sontak di sini Yelena Belova terkejut dan ia menangis karena sudah tidak pernah mendengarkan siulan itu lagi setelah Natasha meninggal di Avengers Endgame. Pada akhirnya, keduanya berdamai dan juga Yelena pun pergi meninggalkan lokasi perkelahian. Sekarang mari kita beralih ke sosok Kingpin. Setelah diledakkan oleh panah Kate Bishop, ternyata belum cukup untuk melumpuhkannya. Nah setelah itu, Maya Lopez kemudian menemui Kingpin yang tertatih-tatih itu guys. Nah di sini Maya Lopez langsung menundukkan pistol dan terdengar 2 kali tembakan di momen ini. Meskipun memang tidak jelas bagaimana nasib dari Kingpin, tapi adegan ini mengacu langsung dengan kejadian ada di dalam komik Daredevil isu bagian 15. Nah di komik ini kita bisa melihat mata Kingpin buta keduanya. Tampaknya nasib Kingpin ke depan akan sama seperti yang ada di dalam komiknya. Tapi tentu ini bukanlah nasib akhir dari Kingpin dan ia masih akan hadir di series Daredevil nantinya. Setelah pertarungan selesai, di sini kita juga bisa melihat bagaimana Jack diajak bergabung dengan komunitas cosplay teman Clint Barton yaitu LARPer. Nah yang menariknya di sini, kalau saja Jack menerima tawaran itu, maka origin story dari Jack akan sama seperti yang ada di dalam komiknya. Di mana Jack ataupun Swordman ini memang tergabung di dalam komunitas sirkus dan memulai karirnya di sana. Setelah itu akhirnya kita dibawa ke rumah Clint Barton dan membawa Kate dan juga Lucky bersamanya. Yang mengejutkan juga terjadi di adegan akhir ini guys. Akhirnya apa yang kita curigai dari awal benar-benar terjadi. Karakter Laura Barton ternyata benar-benar agent dari S.H.I.E.L.D. Kalau kita melihat dari jam tangannya, di baliknya ini ada logo S.H.I.E.L.D. dengan nomor seri 19. Nah ini menunjukkan kalau Laura Barton adalah agent di banyak keahlian sebelum menikah dengan Clint Barton. Kalau kita mengacu dengan yang ada dalam komiknya, nomor 19 mengacu ke satu nama karakter agent S.H.I.E.L.D. yang bernama Bobby Morse. Agent Bobby Morse ini sering sekali disebut dengan Agent 19, sekaligus dia juga kekasih dari Clint Barton. Faktanya, Bobby Morse juga nama dari Mockingbird agent dari S.H.I.E.L.D. So sejauh ini kita sangat senang karena memang karakter Laura Barton dijelaskan asal-usulnya setelah tidak banyak muncul di film-film MCU sebelumnya. Semoga saja ke depan akan ada lagi kisah tentang keluarga Clint Barton, termasuk kita bisa melihat bagaimana hasil Laura Barton ketika Clint Barton tidak ada di sampingnya untuk melindunginya. Oke guys, sejauh ini hanya itulah detail menarik yang kita temukan dari episode 6 Hawkeye. Semoga ada lagi season 2 untuk series Hawkeye dan paling tidak Hawkeye masih terus terlibat di beberapa project MCU ke depannya. Terima kasih buat kalian semuanya yang terus hadir mengikuti konten-konten series Hawkeye dari episode 1 sampai dengan 6. Sampai jumpa lagi di series MCU selanjutnya di tahun 2022. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.